Oke, Bapak Ibu sekalian, Shalom. Selamat datang di Gereja Maranatha untuk mengikuti ibadah di sore hari ini. Kiranya lagu ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, lewati badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan, oh diriku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah,
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 2 November 2025 jam 6 sore. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa hut kelahiran, hut pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 26 Oktober 2025 jam 9 pagi sebesar Rp6.327.000. Syukur sebesar Rp3.421.000. Persepuluhan sebesar Rp2.125.000 dan sarana fisik sebesar Rp855.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 26 Oktober 2025 jam 6 sore sebesar Rp13.426.000. Syukur sebesar Rp2.505.000. Persepuluhan sebesar Rp1.035.000 dan sarana fisik sebesar Rp737.000. 3. Ibadah Pemuda Klasis Kota Ambon dilaksanakan pada hari Minggu 9 November 2025 jam 6 sore di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran para pemuda dan pemudi dalam ibadah dimaksud. 4. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta M. Lawalata. 5. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sion. 6. Pembacaan Alkitab TB 2 dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. 7. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Nona Mika Was dan LGL Ukulele 2 lagu. 8. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 20 bait 1 dan 4. 9. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 388. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Ambon, 2 November 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu, MTH, Ketua, Pendeta Atitiahi, Lew KBSI, MSI, Sekretaris.
Arahkanlah seluruh pandangan kita kepada Tuhan. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, dengarlah firman ini. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, yang akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nas pembimbing dari Yesaya 56 ayatnya yang ke-7. Sambil tetap berdiri, besarkanlah nama Tuhan. Pengakuan dosa. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan, penembangan hutan secara liar, laut, air, dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana. Karena dosaku
lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan sering terabaikan. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa. Pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Petunjuk hidup baru. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara sebagaimana yang tertulis dalam Roma pasal 13 ayat 8 hingga ayatnya ke-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat.
Jemaat kekasih Kristus, di dalam kebaktian ini kita akan membaca Alkitab. Pembacaan kita terdapat dalam Alkitab edisi terbaru 2, yaitu kitab Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Tapi sebelum kita membaca, mendengar firman Tuhan dan khotbah yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Yesaya 56 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 yang dibawa perikop keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan dariku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang padanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, serta yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku dari umatnya. Janganlah orang yang dikebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kukehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tugu peringatan dan nama yang lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan menjadi hamba-hambanya, semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi sukacita di rumah doaku. Aku akan berkenan pada kurban bakaran dan kurban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai, aku akan menghimpun orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Kristus, selamat sore, shalom. Saudaraku, sebelum memulai khotbah ini, saya mengajak jemaat semua untuk berjabat tangan kiri dan kanan, katakanlah damai bagimu. Ini silakan kiri kanan, di belakang juga bisa. Terima kasih saudaraku. Sekali lagi shalom. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, saya akan berbagi tentang firman Tuhan kepada jemaat di sini. Dengan mendekati firman ini dari sebuah perjalanan iman, journey of faith. Memang agak sedikit primordial, tetapi saya ingin memberikan kesan-kesan universal sebagai sebuah pengalaman atau perjalanan pelayanan yang saya alami sebagai pendeta.
Saya tugas di Tanimbar, Somlaki. Saya pernah tugas 6 tahun di satu jemaat namanya Lingat, Ketua Klasis Kota yang sekarang sudah jadi MPA Sinode, punya jemaat pertama di sana. Saya ingin bercerita sedikit. Saya orang Lease, Ambon Lease, Saparua. Saya punya pengalaman yang luar biasa yang saya alami di sana adalah, saudaraku, sebagai orang yang asing. Kebetulan teks ini berbicara tentang orang asing. Saat saya ada di jemaat itu atau di desa itu, saya kemudian diterima dalam satu mata rumah. Setelah diterima dalam satu mata rumah itu, saya kemudian juga diterima oleh negeri secara adat. Namanya adat tikam tanah. Saya sempat bertanya dalam hati, kenapa saya harus diterima dalam satu mata rumah? Kemudian saya juga harus diterima sebagai orang baru di dalam satu negeri dalam penugasan saya itu. Ternyata saudara, kebiasaan ini bukan saja untuk saya, tetapi kepada semua orang yang datang ke sana. Ini rata-rata di Tanimbar. Kepada setiap orang asing yang datang di Tanimbar, di pulau-pulau, desa-desa di Tanimbar, kita acap kali diadopsi atau diterima masuk dalam satu mata rumah. Juga dalam satu negeri, supaya dalam satu kosmologi, kita bukan lagi orang asing, tapi kita telah diterima sebagai saudara. Ini menarik, saudara. Sehingga menjadi saudara dalam pengalaman bertanimbar saya, bukan soal kita saudara atau punya ikatan biologis atau genealogis, tetapi ada kekuatan perekat yang sangat luar biasa. Orang asing itu, saya, beta, tidak lagi asing. Dan juga semua orang yang akan datang ke pulau-pulau di sana tidak menjadi asing, tapi menjadi bagian utuh dari persekutuan orang-orang di sana. Saya mengalami dan juga melihat secara langsung bagaimana dalam relasi-relasi hidup, hak dan kewajiban orang. Nah, ini yang paling menarik, saudara. Itu ditata sedemikian rupa, diatur dalam sistem-sistem adat budaya yang sangat rapi. Bahkan untuk anak, kalau putus sekolah, nah ini ada banyak anak-anak di sini, atau stop kuliah, itu harus denda. Ada negeri. Ini luar biasa sekali, saudara. Hak-hak masyarakat itu biasanya tersistem dalam nilai-nilai culture sana. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, tidak ada dokumen yang saya lihat terkait dengan seluruh tatanan-tatanan hidup, tatanan-tatanan budaya atau nilai-nilai adat. Tidak ada dokumen-dokumen. Dia hanya menjadi warisan yang diceritakan secara turun-temurun. Tetapi yang paling menarik adalah dia hidup di masyarakat. Dia hidup. Dia menjadi langgam dari semua aktivitas orang-orang yang hidup di sana. Saya pernah bertanya kepada banyak orang dalam pengalaman-pengalaman melayani.
Sejak kapan orang-orang di sini atau orang tua-tua ini memikirkan hal-hal baik ini? Bahkan mereka bercerita tentang sudah jauh-jauh hari, bahkan sebelum Injil itu mereka kenal, ada tatanan-tatanan baik yang juga sudah mereka pelihara secara turun-temurun. Tidak tertulis, tidak ada pada dokumen-dokumen, tetapi seluruhnya itu hidup dalam masyarakat. Dia menjadi langgam, dia menjadi aktual, dan masyarakat melakukannya secara turun-temurun. Saudara tahu, mereka tidak sekolah tinggi-tinggi. Orang tua-tua kita di sana, saya mendengar banyak cerita, mereka tidak sekolah, mungkin juga tidak tamat SD, tidak tamat SMP, tidak tamat SMA. Mereka juga mungkin tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Tetapi saudara lihat bagaimana mereka punya kemampuan yang luar biasa. Membangun tatanan-tatanan kehidupan yang mengatur hak dan kewajiban, yang mengatur kehidupan sebagai satu persekutuan, sehingga tidak ada orang yang asing di pulau-pulau itu, di kampung-kampung itu. Tapi mereka bisa melakukannya dengan sangat luar biasa. Dalam pengalaman iman saya melihat mereka punya hati yang adalah hati Allah. Mereka punya kasih yang adalah kasih Allah. Oleh karena itu ada seorang pendeta di Gemit, Ebenezer Nubantimo, pernah mengatakan dalam jejak-jejak budaya itu ada sidik jari Allah. Ada banyak kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan dengan hati, dengan kasih, untuk mengatur dan mengkonstruksi tatanan hidup. Sangat baik sekali. Bahkan saudara, di pulau yang pernah saya tugas itu, mereka kalau bangun rumah boleh bangun tembok. Tidak boleh ada tembok. Boleh bikin rumah lalu dipagari. Kehidupan bertetangga itu jangan ada tembok, jangan ada pemisah. Itu tidak boleh. Mungkin supaya kalau mereka ada yang kurang ini, kurang itu, atau ada keluarga yang susah, mereka tahu. Dan lain-lain sebagainya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, saya tidak maksud untuk mengajak saudara-saudara untuk back to the village, untuk kembali ke kampung. Tetapi saya ingin menyentak hati saudara-saudara semua dan juga saya. Sebab ada nilai-nilai primordial, ada nilai-nilai yang baik yang bisa kita maknai secara universal. Ketika di dalam berbagai kemajuan, dalam berbagai perkembangan, dalam berbagai perubahan, kita dihadapkan dengan berbagai macam hal. Ada pemisah, ada orang asing, ada hak orang dikebiri, ada hak orang yang diambil. Ada jurang yang kita bangun secara politik, ekonomi, status sosial, hukum, macam-macam.
Bahkan di dalam berbagai kemajuan, di dalam berbagai perkembangan, orang yang katanya sudah sarjana, magister, doktor, mencari berbagai macam bentuk gitu ya, untuk memodifikasi hidup, menawarkan banyak konsep untuk membangun kehidupan yang baik. Tapi orang-orang tua kita di kampung-kampung itu, mereka melakukannya dengan sangat sederhana. Mereka tidak sekolah tinggi-tinggi, tapi mereka punya hati dan kasih yang sangat luar biasa. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya menangkap kesan dalam firman Tuhan ini. Ini merupakan kitab Kirto Yesaya yang ditulis pasca pembuangan, di mana orang-orang Israel sementara mencari identitas untuk membangun kembali mereka sebagai bangsa. Sebuah pencarian identitas diri. Tidak salah kalau kita juga bisa belajar, sekalipun kita terus mentransformasi diri, kita terus menghadapi perubahan, kita terus berhadapan dengan banyak kemajuan, tetapi tidak salah untuk menjaga identitas. Kita bisa belajar, kita bisa kembali mengingat, kita bisa melihat nilai-nilai, sekalipun itu primordial, tapi punya makna yang universal untuk bagaimana kita membangun hidup yang lebih baik. Bahkan ketika orang berbicara tentang menaati hukum dan menegakkan keadilan, seperti yang diungkapkan dan dimulai oleh kisah Yesaya ini. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Kristus, kalau kita mendalami teks ini secara dalam, kita melihat ada kata kunci yang paling menarik yang diungkapkan oleh Yesaya tentang ketaatan orang untuk melakukan sabat. Ini yang paling menarik, saudara, bahwa sebuah keadaan di mana orang bisa menaati hukum dan juga bisa menegakkan keadilan. Ia melihat ada peran dan fungsi yang paling signifikan dalam kaitan dengan sabat atau ibadah, waktu yang dikhususkan untuk menjaga kedekatan kita dengan Tuhan. Yesaya menubuatkan kepada orang-orang Israel tentang kekuatan ibadah atau kekuatan sabat itu harus menjadi menjadi starting point untuk sebuah keadaan hidup yang baik, yang adil, sebuah keadaan di mana orang bisa menaati hukum dengan baik. Yesaya melihat ada peran yang paling signifikan dari agama, dari aktivitas keagamaan kita, aktivitas ibadah atau aktivitas sabat kita. Itu harus menjadi kekuatan yang bisa mentransformasi sebuah konstruksi dalam kehidupan bermasyarakat kita. Itu harus menjadi model. Ini starting point kita sebagai orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita
Yesus Kristus. Rupa-rupanya Yesaya mengerti betul kepada satu kehidupan di masyarakat, dalam kehidupan sosial, di mana orang bisa hidup adil, orang bisa hidup benar, orang bisa menaati hukum. Yesaya menyoroti tentang Sabat itu sendiri, tentang kedisiplinan, tentang kedekatan kita dengan Tuhan. Itu menjadi kekuatan yang fundamental. Rupa-rupanya saudara yang dikasihi dalam Kristus, Yesaya paham betul bahwa peran dari ibadah itu harus menembusi kehidupan aktual kita. Sehingga sebuah keadaan yang dinubuatkan Yesaya tentang yang adil, yang taat hukum, yang benar itu harus bersumber dari ketaatan kita, kedisiplinan kita, atau sejauh mana ibadah itu tidak sebatas pada lingkup ritual, tapi harus juga bisa menembusi dinding-dinding ritual ke dalam dunia yang aktual. Saya kira ini starting point yang paling penting. Bahwa suatu kehidupan sosial yang terjadi di masyarakat akan sangat bergantung kepada sejauh mana umat punya kesetiaan kepada Sabat itu sendiri. Umat mampu untuk menjadikan Sabat itu bukan saja ritual, tapi teraktualisasi dalam hidup. Sehingga satu keadaan yang baik, yang aman, yang benar, itu bisa nampak. Ada peran yang paling penting dari agama. Ada peran yang paling penting dalam aktivitas ritual keagamaan kita. Kalau tidak, saudara, tidak punya manfaat apa-apa. Tidak berarti apa-apa. Hanya sebatas pada dinding-dinding ritualistik. Oleh karena itu, saudara, kenapa dia menulis di sini orang bisa menajiskan Sabat. Ketidakmampuan orang untuk hidup atau menghidupi Sabat itu secara aktual. Ketidakmampuan orang untuk menghidupi ibadah itu secara aktual dalam hidup. Tapi dibatasi hanya pada dinding-dinding ritualistik. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang pertama ini kita bisa mengujinya. Saudara dan saya bisa melihat usaha kita, karir kita, jabatan kita, bisnis kita. Apakah itu memisahkan kita pada ketaatan kepada Allah? Jika iya, berarti kita sedang jatuh di situ. Kita juga bisa melihat bagaimana pergaulan kita, pertemanan kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Apakah itu bisa membawa kita meninggalkan ibadah? Jika begitu, saya kira kita juga sementara bermasalah dengan Sabat kita, dengan ibadah kita. Oleh karena itu, kenapa Yesaya kemudian memberikan satu sudut pandang baru
Yesaya memberikan satu perspektif baru tentang bahwa hidup yang baik di mana orang akan menerima keselamatan bagi semua orang itu adalah orang yang memelihara Sabat, orang yang tidak menajiskan Sabat, di mana orang betul-betul memandang ibadah atau Sabat itu adalah hidupnya. Adalah hidupnya. Oleh karena itu dia memberikan semacam perspektif baru tentang setiap orang yang menghidupi Sabat, yang menghidupi ibadah. Itu adalah komunitas baru yang diciptakan oleh Allah kepada orang-orang di Israel pada waktu itu. Sebab Allah milik semua orang. Saudara, ini penting sekali, saudara. Bagaimana kekuatan ibadah-ibadah kita harus mendobrak kepada kehidupan-kehidupan yang lebih aktual. Sehingga suatu keadaan yang adil, suatu ketaatan, suatu kehidupan yang benar, itu bisa teraktualisasi. Karena ibadah-ibadah kita menembusi dinding-dinding ritual dan masuk ke dalam kehidupan keseharian kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, catatan dari Yesaya ini penting. Sekalipun Yesaya berbicara tentang hukum dan keadilan, tetapi lagi-lagi dia tidak membicara dalam perspektif di mana hukum itu diterjemahkan dalam dokumen-dokumen. Dia tidak melihat suatu keadilan itu diterjemahkan ke dalam konsep-konsep yang besar. Tetapi Yesaya memperlihatkan tentang hidup. Semua itu harus teraktualisasi dalam hidup kita. Itu yang paling penting, saudaraku yang dikasihi dalam Kristus. Ini harus dihidupi. Sama seperti saya bercerita di awal tadi. Ketentuan-ketentuan, hukum-hukum, aturan-aturan itu harus dihidupi. Dia menjadi langgam, dia menjadi aktual dalam hidup kita. Kita baru saja menyelesaikan agenda sidang-sidang gerejawi, sidang sinode. Ada banyak sekali keputusan-keputusan penting. Seluruh dokumen-dokumen itu harus dihidupi oleh jemaat. Semboleh katong baca, lah katong tahu. Nanti ketemu bilang GPM ini aturan terlalu banyak. Karena kita hanya membaca dan kita hanya tahu itu sebatas dokumen. Tetapi itu dihidupi dalam hidup umat. Itu harus menjadi cerita yang terus menjadi nafas dalam pertumbuhan pelayanan, dalam pertumbuhan iman kita sehari-hari. Kita tidak bisa membaca dokumen-dokumen gereja sama seperti dokumen-dokumen hukum, pidana, perdata, undang-undang dan lain-lain. Tunggu ada masalah lalu kenakan pasal. Enggak. Tapi seluruh keputusan-keputusan gereja itu harus teraktualisasi dalam hidup saudara dan saya. Sama seperti pada bagian awal tadi, saya bercerita bagaimana kemampuan orang-orang di kampung itu menghidupi
Sehingga keadaan-keadaan yang adil, sebuah ketaatan itu menjadi warisan turun-temurun. Apalagi di tengah-tengah berbagai hal yang terjadi, perubahan dalam generasi-generasi alfa, ini sudah generasi beta, AI, macam-macam. Semuanya harus teraktualisasi dalam hidup umat. Oleh karena itu saudara yang dikasihi dalam Kristus, ini yang kenapa pada bagian akhir Yesaya berbicara tentang suatu komunitas baru, komunitas Israel baru, di mana orang menghidupi keadilan, orang menghidupi ketaatan kepada sesuatu, kepada Allah itu di hidup mereka. Bukan secara tertulis. Sehingga dia berkata tentang rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Sebuah identitas baru di mana orang menghidupi dan kekuatan ibadah penyembahan kita kepada Allah itu harus membawa kita kepada komunitas baru itu. Ini penting. Jangan batasi aktivitas ibadah itu atau sabat itu hanya dalam kerangka ritual. Lalu hidup hari-hari kita bangun jurang, bangun tembok. Kita bisa mengkebiri orang seperti catatan Yesaya ini. Kita bisa iri orang. Saudara bisa mengujinya dalam hidup saudara dan saya. Sebab kalau kita memahami bahwa seluruh hal yang disampaikan oleh Yesaya ini sebetulnya sebuah identitas baru yang hendak ditampilkan adalah sebuah komunitas yang terbangun karena umat menghidupi karya Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah bukan saja ritual, tetapi aktual, menembusi hidup hari-hari kita. Ini baru kita bicara tentang keadilan, kebenaran, ketaatan. Karena kita memandang hidup kita ini adalah ibadah. Kita memandang kita adalah gereja. Sebuah komunitas yang tercipta karena Allah menghendakinya. Dan itu harus dihidupi. Berulang kali saya tegaskan dalam khotbah ini. Harus dihidupi dalam keseharian hidup saudara dan saya. Tuhan menolong kita. Biarlah firman ini menguatkan kita untuk membangun komunitas baru, sehingga hari-hari kehidupan kita adalah ibadah. Tuhan menolong kita.
Amin. Jemaat kita merespon pelayanan ini, kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus menyatakan damai dan cemerlang. Jemaat Tuhan, saya mengajak jemaat untuk berdiri dan mari bersama dengan semua orang yang percaya kita mengikrarkan pengakuan dengan merumuskan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Allah yang tunggal Tuhan kita. Ia menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan pujian untuk Tuhan dari Nona Mika Was. Selamat malam jemaat Shalom. Semoga pujian ini menjadi berkat untuk kita semua. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have
Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur, tetapi sebelum memberi, dengarkanlah anjuran ini. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup dan berbagai berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Atas kebaktian
mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari LGL Ukulele kepada Tuhan. Kami persilakan paduan suara ukulele.
is no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Make it better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. We could fly so high, let the spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Little world with no fear, together we'll cry happy tears. See the days enter certain to passing. Breathe together if you care enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. People dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. You and for me. You and for me. You and for me. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan bersama pesan Gembala Sinode ke-39 Gereja Protestan Maluku. Pesan Gembala Sidang ke-39 Sinode GPM Pulau Ambon tanggal 19 sampai 25 Oktober 2025. Hanya oleh kemurahan Allah, Gereja Protestan Maluku terus bersaksi dan melayani umat dan pelayan di Maluku dan Maluku Utara. Pengakuan iman ini lahir dari pengalaman iman gereja bersama Tuhan yang memampukan GPM dalam melewati periode ke periode pelayanan dengan tantangan yang sangat beragam. Kemurahan Allah itu juga dirasakan oleh GPM dalam sidang ke-39 Sinode GPM yang berlangsung sejak tanggal 19 sampai 25 Oktober 2025. Suatu masa di mana gereja mengambil waktu untuk mengevaluasi pelayanannya, sambil mendengarkan suara Tuhan yang membimbing dan menguatkan langkah gereja untuk melangkah ke masa pelayanan baru 2025-2030. Dengan diterangi oleh tema pelayanan 5 tahun, anugerah Allah melengkapi dan meneguhkan gereja menuju 1 abad GPM, 1 Petrus 5 ayat 10. Dan subtema tahun 2026, layanilah umat dengan tekun sesuai kasih Allah. Sidang Sinode ke-9 Gereja Protestan Maluku mengajak semua pelayan dan umat GPM untuk melakukan evaluasi diri sambil terbuka untuk membarui hidup dan pelayanan ke masa depan. Berlandasan kesadaran itu, maka sidang ke-39 Sinode GPM tahun 2025 memberi pesan gembala kepada seluruh umat dan pelayan GPM di Maluku dan Maluku Utara sebagai berikut. Pertama,
Oleh anugerah Allah kita menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang telah diselamatkan. Karena itu, hargailah karya keselamatan Allah dengan cara bertobat dari semua perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Setelah berjalan menuju 1 abad GPM dengan terus mengerjakan tugas kita masing-masing dalam iman dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Tunjukkanlah komitmen kita kepada Tuhan dan Gereja Persekutuan Maluku dengan selaku menjadi umat dan pelayan yang taat, setia, jujur, peduli terhadap sesama dan lingkungan. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Kedua, di tengah realita kehidupan keluarga Kristen yang penuh dengan masalah, disertai dengan tren perubahan zaman yang menimbulkan kemerosotan akhlak, moral, dan etika, umat dan pelayan diajak untuk memperkuat gereja keluarga, Ecclesia Domestica, sebagai tempat pertama penguatan ajaran iman kepada seluruh anggota keluarga. Karena itu, lakukanlah binakel secara terus-menerus dan budayakanlah doa, membaca Alkitab, saling menasihati, saling mengampuni, saling melengkapi, dan menguatkan satu dengan yang lain dalam keluarga. Mazmur 128 ayat 1-6, Vet 6 ayat 1-4. Ketiga, menyikapi kondisi kemajemukan di masyarakat yang berpotensi konflik antar keluarga, marga, negeri, kampung, ohoi, serta berdampak pada tatanan sosial kemasyarakatan, maka umat dan pelayan diajak untuk tingkatkan kesadaran hidup sebagai orang bersaudara. Kita semua adalah orang saudara, walaupun berbeda agama, denominasi, negeri, kampung, hoi. Tetaplah memelihara hidup kami, penuh kasih dengan semua orang, dan teruslah berdoa untuk perdamaian dunia. 1 Korintus 13, 4 dan 7, 1 Yohanes 4 dan 7. Keempat, menghadapi polikrisis terjadi di masyarakat, maka pendidikan formal gereja, pendidikan kader Angkatan Muda GPM, pendidikan formal secara umum di masyarakat harus menjadi perhatian seluruh umat dan pelayan di Gereja Persekutuan Maluku. Karena itu, tingkatlah kesadaran pentingnya pendidikan bagi anak sebagai sarana mempersiapkan masa depan anak. Pastikan agar semua anak dalam jemaat dapat mengenyam pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, serta ciptakanlah lingkungan belajar yang nyaman dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. 2 Timotius 3, 15 dan 16. Kelima, realita kemiskinan warga dan ancaman krisis pangan global dapat mengarah hidup masyarakat. Karena itu, ketahanan pangan lokal harus menjadi strategi pemenuhan kebutuhan konsumsi yang perlu diperhatikan seluruh umat dan pelayan. Dengan demikian, gerakan keluarga menanam, melaut, dan memasarkan harus terus ditingkatkan oleh umat dan pelayan, serta memanfaatkan tanah kosong dan potensi laut kita guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Filipi 4 ayat 19. Keenam, di era digitalisasi yang bergerak cepat, umat dan pelayan diajak untuk hidup bijaksana, jangan memberi diri untuk tergoda gaya hidup konsumtif, dan mencari jalan mudah yang salah. Karena itu, jauhilah praktek pinjaman online pinjol dan judi online judol dalam bentuk apapun, sehingga keluarga harus bersama memperkuat ekonomi keluarga dengan cara yang benar melalui kerja keras, pengelolaan uang yang bijak, serta mengembangkan usaha kecil yang bermanfaat. Dengan begitu, ekonomi keluarga akan kuat dan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Amsal 13 ayat 11, 14 dan 23. Ketujuh, penggunaan media sosial telah memudahkan umat dan pelayan untuk mengakses informasi, meningkatkan pengetahuan, dan memperluas jangkauan relasi tanpa batas. Namun dampak negatif dari penggunaan media sosial sulit dibendung, sebab semua orang memiliki kesempatan untuk menggunakan media sosial dan perangkat teknologi sebagai sarana berinteraksi dengan siapapun. Karena itu, kami mengajak umat dan pelayan untuk memanfaatkan media sosial dengan baik, benar, dan beretika. Standar etika boleh diabaikan. Di media sosial ini, berusaha menjaga kata-kata sehingga tidak menimbulkan luka bagi orang lain. Media sosial harus dipakai sebagai sarana untuk memberitakan firman dan meneguhkan harapan untuk hidup bersama yang berkelanjutan. Roma 12 ayat 21, Korintus 10 ayat 23. Kedelapan, krisis lingkungan telah menjadi pergumulan bangsa dan gereja di masa ke masa.
sebab dampaknya tidak hanyalah dirasakan oleh manusia, melainkan juga bagi alam sakramentum Allah. Karena itu, umat dan pelayan diajak untuk memperkuat kesadaran ekologis dan terus melakukan gerakan peduli alam yang berkontribusi dan berkesinambungan hidup bersama seluruh ciptaan, lestarikan budaya lokal seperti sasi, hawar, dan melindungi lingkungan dari ancaman kerusakan. Kejadian 2:15. Ke-9, bersyukurlah kepada Tuhan sebab oleh penyertaannya pelaksanaan sidang ke-39 Sinode GPM telah berakhir dan tujuan telah memilih hamba-hambanya untuk menjadi Majelis Pekerja Harian Sinode GPM masa pelayanan 2025-2030. Karena itu, doakanlah MPH Sinode GPM bersama semua pelayan agar dipenuhi hikmat Allah yang menjalankan tugas kegembalaan gereja dengan penuh kehambaan dan pengorbanan diri, penuh integritas, serta menjadi teladan bagi semua. Bersama semua pelayan, berpartisipasilah secara aktif dalam pelayanan gereja sebagai wujud berjalan bersama dalam menunaikan panggilan gereja di telinga dunia. 1 Korintus 15 ayat 58, 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Yang ke-10, masukilah perayaan Adventus, Natal, akhir tahun 2025 dan tahun baru 2026 sebagai momentum yang meneguhkan iman dengan terus meningkatkan spiritualitas yang berdampak langsung pada relasi hidup dalam keluarga, gereja, dan masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Rayakanlah momen-momen penting ini dalam semangat ugah hari, hidup dengan secukupnya agar dapat berbagi dengan sesama. Demikianlah pesan sidang ke-39 Sinode GPM ini kami sampaikan pada seluruh umat dan pelayan GPM yang berada di Maluku dan Maluku Utara. Kami berdoa, semoga Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja menuntun dan menolong kita semua sebagai umat dan pelayannya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Sidang ke-39 Sinode GPM, Majelis Ketua, Pendeta E.T. Mas Patela, Pendeta Nyonya El Bakar Besi, Pendeta A.E. Covid, Penatua M. Limahu, Penatua Nyonya N.R. Timisola, Sekretaris, Pendeta S.I. Sapulete. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita merendahkan diri dan kita berdoa. Bapa, pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, kami merendahkan diri sebagai umat kepunyaan-Mu, sebagai hamba-hamba yang berdosa, yang telah Engkau layakkan kepada kami sebagai surat-surat Kristus yang terbuka, yang acap kali dalam hidup keseharian kami. Kami tidak mustahak, kami tidak mampu untuk melakukan kasih-Mu yang besar itu. Engkau mengasihi kami dengan kasih abadi dan berkenan menghimpunkan kami dalam persekutuan ibadah yang kami rayakan sebagai respon kasih-Mu, di mana kami bersekutu sebagai persekutuan yang membangun satu komunitas iman, dan kami mau masuk dalam hidup kami sehari-hari dan memberitakan, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu, sehingga ibadah menembusi dinding-dinding ritual kami ada pada aktual hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab kami datang sebagai pribadi, kami datang sebagai keluarga, kami datang membawa segala hidup, pekerjaan, tanggung jawab, usaha, bisnis, kerja, pendidikan kami. Kami datang, kami bawa semuanya kepada Tuhan, sebab kami tahu hanya kepada Tuhan yang mengasihi kami itu kami meletakkan
dan memohonkan segala doa kami. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur bersama dengan semua orang yang datang dengan berbagai pergumulan mereka secara pribadi, secara keluarga, dari bilik-bilik hati dan juga bilik-bilik rumah tangga mereka. Berdoalah kami, dan kami meminta Tuhan mendengar dan menjawab seturut cinta kasih-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan menguatkan kami, memberikan kepada kami bahu yang kuat, meletakkan roh-Mu atas kami, supaya dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kehidupan kami di usbu yang baru ini, kami terus merasakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam setiap tanggung jawab, peran-peran maupun segala pekerjaan dan usaha kami dalam usbu yang akan kami lalui ini. Kami bersyukur untuk seluruh pelayanan yang kami terima di hari ini. Kami bersyukur bersama dengan seluruh orang yang datang dengan beban-beban hidup mereka. Kami bersyukur bersama dengan semua orang yang datang dengan syukur-syukur mereka. Kami bersyukur bersama dengan semua orang yang datang membawa hidup yang disimbolkan lewat persembahan-persembahan mereka. Kami datang dan bersyukur bersama dengan setiap orang yang merasa kehilangan. Kami datang dan bersyukur bersama dengan setiap orang yang merasakan kedukaan, yang merasakan hak-hak mereka dikebiri, hak-hak mereka ditindas, diambil. Kami datang dan mau bersyukur bersama dengan hidup yang kami jalani, sebab Tuhan justru di tengah-tengah beban kehidupan itu, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah berbagai hal yang kami terima sebagai berkat-Mu, kami merasakan kasih dan kebaikan-Mu itu. Karena itu kami berdoa kepada Tuhan, tuntunlah umat-Mu ini melewati usbu yang baru ini. Kami bersyukur bersama dengan pemerintah kami, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah kota ini, di mana kami ada dan membangun kehidupan. Kami berdoa, biarlah di atas pundak mereka tanggung jawab untuk menata layani kesejahteraan kota, daerah, dan juga bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa kepada setiap orang yang bekerja untuk kemaslahatan banyak orang. Kami berdoa kepada orang yang terus mencari keadilan. Kami berdoa kepada setiap orang yang berada di balik jeruji-jeruji besi. Kami berdoa kepada setiap orang yang terus meminta, memohon supaya Tuhan mendengar doa-doa mereka. Kami bawa seluruh hidup kami, umat-Mu ini kepada Allah, bersama dengan semua anak-anak kami yang sementara meniti jalan-jalan pendidikan dari TK PAUD sampai perguruan tinggi. Kami berdoa supaya jalan-jalan hidup dan pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa, kami mau bersyukur bersama dengan gereja-Mu, Engkau yang menetapkan kepada kami gereja di dunia ini, di Indonesia, di Maluku, dalam persaudaraan kami dengan semua gereja, maupun dalam kehidupan bersama kami dengan lembaga-lembaga agama yang lain. Kami berdoa supaya kami bisa hidup bersama, berdampingan sebagai orang bersaudara. Kami berdoa sebagai GPM, kami berdoa supaya seluruh umat dan pelayan diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan seluruh pelayanan yang terjadi dalam ibadah yang berlangsung saat ini. Kami menitipkan doa yang tulus kepada Klasis Kota Ambon, pimpinan Klasis, Majelis Pekerja Klasis, seluruh staf. Kami berdoa kepada 21 jemaat dalam Klasis ini diberkati Tuhan.
Kami berdoa kepada setiap orang yang memberikan peran-peran liturgis mereka dalam kebaktian ini. Majelis bertugas dari Jemaat GPM Sion, semua orang yang mendukung liturgis sebagai tim musik, kantoria, multimedia, sound system, pengisi pujian, para tua agama, para kolektan. Tuhan, kami titip mereka semua dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah seluruh pelayanan kami ini menjadi kemuliaan untuk Tuhan dan berkat hidup yang kami pulang bawa dalam ibadah kami yang nyata sehari-hari. Kami menitipkan rasa duka bersama dengan pelayanan, dengan seorang rekan kolektan kami yang sudah Tuhan panggil pulang. Tuhan berkati dia supaya saudara kami ini diberkati atas seluruh pelayanan sepanjang ia layani di gereja ini. Biarlah Tuhan memberkati dia bersama dengan semua kolektan di Maranatha dan semua orang yang menjadi bagian dari rasa kehilangan. Semua keluarganya diberkati. Kami serahkan rencana pemakamannya ke dalam tangan Tuhan dan kami berdoa supaya almarhum Ivan Da Costa yang Tuhan panggil pulang itu diterima di sisimu. Ini doa kami bersama dengan seluruh pelayanan firman dalam kesederhanaan. Biarlah firman ini menjadi hidup yang bukan saja kata-kata, tapi kami mampu melagamkan itu, mengaktualkan itu dalam hidup keseharian kami. Di dalam nama Yesus yang mengasihi kami, yang mengorbankan tubuh dan darah bagi kami, kami berdoa sembari mengakhiri doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ucapkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Di bumi seperti di sorga, berilah kami pada hari ini makanan kami cukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi, saya mengajak jemaat untuk berdiri. Kuasamu dan namamu-lah hendak kami sebar. Jemaat, ibadah yang kita laksanakan bersama
hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Masukilah usbu yang baru ini, terimalah janji penyertaan Tuhan." Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk kita berdoa syukur. Saudaraku, seluruh pelayanan kita selesai. Selamat malam dan shalom. Kita berjabat tangan, selamat di tangan Yesus.